سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Saya telah melihat begitu banyak video Islam di halaman untuk Anda dan dengan itu saya telah melihat begitu banyak non-muslim berbicara tentang pengalaman mereka dengan muslim baik di Amerika Serikat maupun di negara-negara mayoritas muslim. Hal ini sangat menarik karena seperti yang diketahui kebanyakan orang Amerika, media barat telah membuat kita cukup takut terhadap umat Islam dan Anda dapat menyaksikan penghalang tersebut hilang ketika orang-orang ini membicarakan pengalaman mereka karena mereka benar-benar bertemu dan berinteraksi dengan umat Islam pada umumnya dan mereka kita tidak hanya mendengar tentang Taliban atau Al-Qaeda, satu-satunya kelompok yang diberitakan oleh media barat. Jadi semua cerita mereka hampir selalu terdengar sama dan bahwa orang-orang muslim sejauh ini adalah orang-orang yang paling ramah, paling tidak menghakimi, paling tidak suka pelit, dan benar-benar ingin membantu dengan segala cara yang mereka bisa kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Titik. Hal ini jelas masuk akal jika Anda membaca tentang Islam. Ada begitu banyak hal yang mereka lakukan untuk menutup kesenjangan kelas tersebut dan mereka melihat bahwa jika Allah telah memberkati mereka, mereka seharusnya menggunakannya untuk membubarkan diri dan membantu memberkati orang lain. Sekarang ini mengingatkan saya pada sesuatu yang saya alami di gereja evangelis. Cerita ini sangat buruk dan orang-orang akan marah karena saya menjelek-jelekkan agama Kristen. Saya kritis terhadap kekristenan karena saya lahir dan besar dalam kekristenan dan sekali lagi saya mengklarifikasi karena saya harus melakukan ini setiap kali saya berbicara tentang kekristenan evangelis di Amerika Barat. Saya tidak berbicara tentang Ortodoks Timur atau Katolik. Alasan saya membedakan hal tersebut adalah karena budaya kita di sini, seperti halnya negara pada umumnya, bahkan di luar agama Kristen, berakar pada konsumerisme dan materialisme. Ini mengarah ke agama Kristen. Jadi saya berada di gereja ini dan pendeta menceritakan kisah tentang bagaimana dia berada di taman bersama anak-anaknya dan dia melihat anak-anak lain di sana dan dia ingin memberitahu mereka tentang Injil. Saya akan berhenti sejenak karena menurut saya itu agak aneh. Anda tidak perlu menyampaikan kabar baik secara lisan kepada seseorang. Anda benar-benar dapat membiarkan mereka merasakannya dan mengalaminya melalui Anda jika Anda memancarkan kasih Tuhan. Jadi dia ingin memberitahu mereka tentang Injil dan dia tidak melakukannya karena dia merasa mereka bahkan tidak dapat memahami apa yang dia bicarakan atau apa yang dia katakan dan tidak ada kemungkinan mereka bahkan suka mendengarnya. Tentang Tuhan atau Yesus apapun yang dia katakan dan dia melanjutkan dengan menjelaskan bagaimana anak-anak ini terlihat sangat kasar. Mereka tertutup tanah. Dia terus mengulangi betapa buruknya penampilan mereka dan saya menunggu saat dia menyadari wow itu sangat bertentangan dengan seluruh misi Yesus dan memiliki maksud seperti melakukan pengendalian kerusakan dan mengatakan wah itu sangat bermasalah tapi dia tidak. Dia terus berjalan dan saya sangat bingung dan melihat sekeliling karena menurut saya itu bisa menjadi cerita yang sangat bagus. Itu bisa menjadi wahyu yang luar biasa dan dia bahkan tidak perlu menjelaskan kembali ceritanya. Saya merasa hal tersebut merupakan gambaran yang sangat jelas tentang permasalahan yang mengakar, tidak hanya pada agama di Amerika Serikat, namun juga di Amerika Serikat. Hal ini merembes ke dalam agama kita versus negara-negara yang sebenarnya memiliki budaya dan tradisi yang tidak berakar pada materialisme. Saya dibesarkan sebagai orang Kristen konservatif. Saya telah belajar tentang Islam, jadi saya akan berbagi dengan Anda beberapa hal menarik dan mengejutkan yang telah saya pelajari. Saya akan membaca beberapa hal dari halaman ini tetapi yang ada di atas di sini mengatakan tidak akan ada paksaan dalam beragama. Al-Quran 2256. Dan masih ada lagi ayat 5.69 yang menyebutkan bahwa barang siapa yang beriman kepada Tuhan, Yahudi, Nasrani, Islam, dan mereka berbuat baik maka tidak ada yang perlu mereka takuti dan mereka tidak akan bersedih hati. Yudaisme, Kristen, dan Islam mempunyai banyak kesamaan dan saya tidak bisa berbicara atas nama Yahudi. Saya tidak melakukannya karena saya bukan seorang Yahudi. Saya tidak tahu tapi saya tahu bahwa orang Kristen tidak melihatnya seperti itu sama sekali. Setidaknya dari mana saya berasal dan semua orang Kristen yang saya kenal.
Ada orang-orang dalam agama Kristen yang jika Anda tidak mempercayai hal yang sama seperti yang mereka yakini, maka mereka berpikir bahwa Anda tidak diselamatkan atau Anda akan masuk neraka atau Anda dirasuki setan. Ini sangat dogmatis dan sangat eksklusif. Meskipun Islam tidak menerima Alkitab Kristen secara keseluruhan sebagai kitab suci yang diwahyukan, beberapa bagian penting di dalamnya dihormati. Ini adalah 5 kitab pertama Perjanjian Lama, Mazmur Daud, dan Injil. Banyak tokoh dalam Perjanjian Lama seperti Nuh, Abraham, Ayub, dan Musa muncul dalam Al-Quran di mana mereka dipuji sebagai nabi dan rasul. Yesus juga dihormati sebagai seorang nabi tetapi bukan sebagai anak Tuhan, sebuah gagasan yang ditolak oleh Al-Quran. Yang ingin saya catat adalah umat Islam juga tidak melihat Muhammad sebagai anak Tuhan. Mereka juga melihat Muhammad sebagai seorang nabi. Persepsi umum di kalangan umat Islam adalah bahwa kitab suci yang diwahyukan kepada umat Yahudi dan Kristen telah diselewengkan. Oleh karena itu diperlukannya wahyu yang tidak dapat rusak dan final, yaitu Al-Quran. Meskipun ada perbedaan doktrinal dan teologis yang jelas antara Islam dan Kristen, sejauh menyangkut kisah Yesus dalam para leluhur Perjanjian Lama, Al-Quran penuh dengan referensi dan sindiran terhadap teks-teks Kristen.